Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Berhubung nanti sore saya ada kegiatan, jadi untuk MK hari ini kalian nanti download video yang sudah saya share nanti ya. Ini saya share di saya share di YouTube. Silahkan kamu tonton atau download ya. Dan nanti jangan lupa di like dan subscribe ya, serta kasih komen absen ya, nama NIM kamu ya. Di situ dikasih nama NIM, subscribe ya. Dan nantinya kalian jangan lupa absen ya di e-kuliah. Terus nanti akan saya share juga ke Konting absen daftar hadir ya, manual dalam bentuk nanti Google Form ya. Nanti kayak gitu aja. Nah, terus untuk pertemuan kali ini ya, kita akan coba bahas ini. Bentar, kok nggak mau full screen? Jangan full screen aja, bisa kayak gitu aja. Ya, kita akan bahas ini branding ya. Seperti yang kemarin kalian sudah jelaskan ya, bahwa branding ataupun sekilas saya jelaskan ya, bahwa branding adalah sebuah proses ya, proses disiplin ya dalam menciptakan sebuah menciptakan sebuah alur ya untuk membangun kesadaran ya, kesadaran ke siapa? Ke customer, yang biasa disebut itu adalah customer loyalty ya. Nah, makanya kalau kita mau pakai motonya atau semboyannya Napoleon Bonaparte itu adalah ini. Victory belong to the most persevering ya. Maksudnya kemenangan berada pada orang yang paling menyiapkan segala sesuatunya. Maksudnya adalah dia menyiapkan dari awal sampai akhir ya. Sama kayak proses branding. Proses branding dalam mengenalkan sebuah brand ya, bahwa di sini ada tampilan ya atau gambaran bahwa branding itu ini ya, bahwa ketika kita akan melakukan branding yang diperhatikan adalah banyak hal ya. Jadi nggak hanya sekedar kita bikin logo, kita bikin kemasan, tapi juga kita harus menentukan atau kita harus mengamati bahwa benarkah sebuah brand atau sebuah usaha atau sebuah perusahaan itu hanya membutuhkan logo atau hanya sekedar membutuhkan kemasan. Itu juga kita harus perhatikan ya. Nah, kalau kita lihat tahapannya, biasanya branding itu akan dimulai dari research ya. Research itu apa yang dicari ya? Semuanya mulai dari fasilitas yang ada dulu atau fasilitas yang akan dibutuhkannya ke depannya, atau enggak mungkin dari pihak internalnya dulu, bagaimana sih tatanan kerjanya atau bagaimana sih karyawannya atau bagaimana sih sumber dayanya. Nah, itu juga harus dipelajari, diamati. Jadi kira-kira mana yang harus ditata atau mana yang harus diatur dulu agar brand itu bisa disiplin atau brand itu menciptakan sebuah etos kerja atau sebuah corporate identitas ya, menciptakan sebuah identitas perusahaan yang nantinya juga dikenal ke masyarakat ya. Seperti kalian tahu, kalau contoh corporate identity itu kan ketika kamu masuk ke minimarket ya, minimarket kayak Indomaret, Alfamaret ya, mereka itu satu-satunya atau pertama ya, maksudnya minimarket atau toko, istilahnya toko kecil ya, toko kelontong yang menawarkan jasa atau fasilitas yang lebih layak ya, seperti layaknya supermarket atau mall ya. Bahkan lebih kerennya lagi, mereka juga menciptakan sebuah kebiasaan perusahaan bahwa ketika ada pelanggan datang, mereka disambut dengan senyuman, dengan sapaan, selamat datang di Indomaret, ada yang bisa saya bantu. Nah, kayak gitu. Atau enggak seperti kalian masuk ke bank-bank ya, itu kan budaya-budaya perusahaan yang diciptakan. Tujuannya apa? Tujuannya agar si
pelanggan atau si customer ketika datang itu merasa nyaman, merasa dihormati, merasa disayangi. Salah, bukan disayangi ya. Kalau disayangi nanti dikira selingkuhan atau pacar. Ya, maksudnya merasa diperhatikan, apa namanya, di eman-eman kayak gitu ya. Jadi kalian itu ya, maksudnya dari branding itu kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar logo dan sebagainya. Nah, nantinya sampai positioning, maksudnya positioning di sini adalah bagaimana apa namanya, produknya itu di mana, letaknya di mana sih? Apakah dia berada di fasilitasnya atau di kualitasnya atau di kuantitasnya ke target marketnya ya. Termasuk maksudnya positioning ini nanti kita juga memperhatikan brand apa namanya, brand tandingannya ya, atau enggak merek tandingannya atau saingannya ya, kayak gitu ya. Maksudnya si tim ya, tim agensi branding itu pasti nanti akan memperhatikan itu. Maksudnya posisi produknya itu di mana, apakah dia sudah unggul dari yang lain atau belum, atau enggak, apakah perlu mengganti strateginya biar posisinya berubah, termasuk mungkin target marketnya ya. Nah itu nanti di bawah akan ada penjelasannya lagi, termasuk bagaimana cara pencapaian menyampaikan pesannya ya, dan sebagainya ya. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Ya, sampai mana bagaimana strategi pemasarannya, maksudnya komunikasi strateginya ya. Ini biasanya lebih berhubungan ke pemasarannya ya, bagaimana tim-tim pemasarannya itu mengkomunikasikan ke apa namanya, distributor atau pelanggan langsungnya ya, termasuk bagaimana cara penyajiannya ya, maksudnya ketersediaannya bagaimana, termasuk internal ketersediaannya seperti apa ya, kayak gitu ya. Ya jadi nanti bagaimana ketersediaannya itu seperti apa ya, kayak gitu ya. Nah di sini nanti apa sih yang perlu kita ketahui ya, maksudnya adalah kita coba akan mengenal apa itu tipe branding ya. Kita mengenal apa itu tipe branding dulu ya, maksudnya branding tipe-tipe branding yang dilakukan itu apa aja sih ya. Salah satunya pertama ini ya, co-branding. Co-branding adalah maksudnya kerjasama ya antara brand satu dengan brand dua ya, yang nantinya menghasilkan brand baru ya, atau salah satu jenis usaha baru. Bukan, sebenarnya ini kalau ini bukan, bisa jadi jenis usaha baru, bisa jadi produk baru ya. Intinya penggabungan antara dua pengusaha ya, atau dua pemodal ya, yang sudah mempunyai mereka itu sama-sama sudah mempunyai usaha, mempunyai jasa atau mempunyai produk, dan mereka berkolaborasi ya. Nah itu nanti ada ya hasilnya, kayak contohnya kamu lihat ya, apa namanya, es wall ya. Itu yang es wall kan ada ya, yang model cups itu ya, yang nanti Oreo apa kayak gitu ya. Nah itu maksudnya tipe-tipe co-branding kayak gitu ya. Terus misal kayak jajanan apa, khas Meksiko kayak gitu, yang kayak taco taco apa ya, terus yang apa nih, itu yang gurih-gurih, saya lupa namanya ya. Nah itu kan sebenarnya itu co-branding ya, dari perusahaan lokal Indonesia dengan perusahaan yang ada di sana. Mereka itu pengen coba memasarkan produknya ke sini, tapi takutnya ketika dia memproduksi atau memasarkan ke sini Indonesia langsung tanpa apa namanya, biasanya tanpa orang yang lokal kayak gitu kan, kita nggak tahu, bisa jadi cita rasanya berbeda, atau enggak bisa jadi perizinannya susah. Makanya nah itu hal-hal yang mereka perhatikan ya ketika mau bekerja sama ya. Mungkin makanan Meksiko ketika dibawa ke Indonesia, kalau langsung asli khas dari sana mungkin akan ada perubahan ya, maksudnya bisa jadi orang-orang Indonesia nggak terlalu menyukai. Makanya mereka butuh kerjasama dengan orang-orang lokal yang sama-sama berusaha atau pengusaha jajanan ringan kayak gitu ya. Jadi nanti kira-kira apa sih yang bisa dirubah-rubah nanti
biar masuk ke sini kayak gitu ya. Entah itu dari cita rasanya atau mungkin dari segi bentuk kerjasamanya, mungkin karena jajanan ringan kalau diekspor langsung ke sini kan bisa jadi mahal, makanya butuh kerjasama dari pihak lokal, istilahnya nanti distributor lokal yang mengubah namanya jadi nama baru, bukan nama yang sesuai di sana ya. Kayak gitu ya. Ya kayak contohnya Red Bull kayak gitu ya, Krating Daeng. Kalau di sini Krating Daeng karena Red Bull yang di luar bekerja sama dengan merek-merek produsen di sini yang akhirnya diganti nama biar nggak nama itu kayak gitu ya. Terus selanjutnya adalah tipe branding digital ya atau digital branding. Nah, ini yang sebenarnya saat ini ramai ya atau banyak dilakukan ya, entah untuk pengusaha kecil ataupun pengusaha besar ya. Makanya ini digital branding ini yang sedang digandrungi ya. Ya maksudnya digital branding adalah proses brand ya, membuat branding ya atau merencanakan sebuah usaha untuk mengenalkan brand merek ya di lingkungan digital atau di internet, di medsos kayak gitu ya. Nah, apa sih yang harus diperhatikan di situ ya? Sebenarnya kalau diperhatikan di situ ya mungkin kita harus memperhatikan juga segmennya ya. Ketika kamu mau memasarkan sebuah brand produk ya di internet ya, kira-kira internet itu penggunanya siapa ya? Targetnya mau kemana? Insight-nya siapa ya? Ketika muda atau tua ya pastikan ada kecenderungan mereka suka apa atau enggak mereka cenderung suka warna-warna apa atau enggak desain-desain yang seperti apa ya, makanya itu harus diperhatikan termasuk strategi untuk mengenalkannya biar lebih kreatif. Mungkinkah perlu diberikan seperti giveaway atau diskon. Nah itu yang perlu disampaikan ya. Nanti ini kalau contohnya seperti ini ya. Nah ini contoh salah satu ya, bahwa ini ada perusahaan lokal ya, maksudnya lokal di Indonesia ya, tapi itu di daerah luar pulau ya, kalau nggak salah di Sumatera atau di mana ya. Ini masih lokalan ya, beda dengan yang Gaga dan itu ya. Nah, dia berusaha brandingnya lewat Instagram nih, karena merasa yo Instagram kan sekarang medsos ya, bukan hanya Instagram saja. Semua medsos di Indonesia itu ramai dikunjungi oleh rakyat Indonesia atau netizen 62 ya. Mulai dari Instagram atau Facebook. Nah, mereka tahu bahwa Instagram itu terbesar karena apa? Karena Instagram memiliki keunggulan di foto atau videonya. Makanya mereka berusaha nge-branding dengan menciptakan identitas-identitas ya visual atau aset-aset visual yang bisa dikenali ya. Nah, model-model penyampaiannya gimana ya? Ini ya bisa kalian lihat kreatif, mulai pakai tagline yang unik ya, atau enggak ada model-model istilahnya penyajian Banten secara kolaborasi ya, dicampur apa atau enggak dimasak lagi di versi lain ya, atau enggak mungkin kayak tebak-tebakan nanti ada di giveaway ya. Jadi variasi-variasi ini yang akhirnya mungkin ya nantinya bisa membuat pelanggan, khususnya mungkin ini targetnya ibu-ibu ya atau anak-anak perempuan-perempuan muda ya yang sukar masak ribet ya. Jadi ini yang instan-instan aja. Ya, makanya di situ mereka mencoba pakai tagline yang menarik ya, yang anak muda gaul ya. Karena kalau saya lihat di sini kayaknya mereka lebih ke anak muda ya, anak muda yang kayak anak kos-kosan atau pekerja-pekerja yang merantau yang sukar untuk masak sendiri dari nol ya, pengennya yang tinggal ngangetin atau campur-campur sedikit jadi ya. Nah dia kayak gitu. Dan yang perlu kamu perhatikan juga bahwa di sini ada konsistensi ya. Maksudnya konsistensi gimana? Konsistensi apa Pak? Ya konsistensi, lihat ya bahwa warnanya warnanya itu hampir cenderung semua sama, menggunakan merah dan kuning ya. Jadi ada konsistensi desain yang nantinya
mata itu tidak apa ya istilahnya terpapar atau terkontaminasi atau jadi lelah atau jadi menyebalkan karena desain-desainnya acak ya secara warnanya. Ini ada konsistensi warna yang ditimbulkan di sini ya. Makanya nanti ketika kamu ya yang akan mencoba branding atau nge-branding di medsos, kamu harus memperhatikan kayak gini ya, layoutnya atau enggak tagline-nya ya, atau enggak warnanya ya. Maksudnya layout itu mulai dari warna, tagline, terus penempatan, offset apa aset-asetnya ya. Jadi jangan sampai tidak konsisten ya, menggunakan hanya warna-warna yang sudah ditentukan saja itu stabil kayak gitu ya atau konsisten ya. Nah, ini harus kamu perhatikan nantinya ketika kamu coba branding ya produk ya atau digital branding. Nah, kalau selanjutnya adalah personal branding ya. Ya, sebenarnya personal branding itu sama seperti kita mengenalkan ke calon pacar ya. Ya, kita kan kalau mengenalkan ke calon pacar atau ke calon istri atau ke calon suami ya kita pasti akan menceritakan yang baik-baik atau menampilkan yang baik-baik ya, syukur-syukur semuanya memang baik ya. Nah, makanya tujuannya apa ya? Tujuannya kayak gitu biar dikenal ya. Mungkin kalau personal branding yang biasa yang apa namanya ya, yang sangat kelihatan banget digunakan itu ketika pemilu ya. Banyak tokoh-tokoh masyarakat atau enggak banyak orang-orang yang terkenal yang ingin terkenal ya, orang-orang yang ingin terkenal agar mereka naik elektabilitasnya ya atau naik dalam pemilihannya ya atau banyak disukai akhirnya orang tertarik ya. Ya. Kalau apa namanya contohnya kamu bisa lihat mungkin dulu ya pertama kali yang branding personalnya lebih gencar banget di medsos atau di internet itu adalah Barack Obama itu yang kelihatan banget ya, maksudnya apa-apa di di upload di medsos kegiatannya lah atau sama keluarganya atau gimana ya atau mau rapat atau kampanye atau bahkan bikin dramatisasi dengan masyarakat sekitar kayak gitu ya, entah sedang berpelukan nanti dikasih tagline-nya itu termasuk dari bagian personal branding ya yang sekarang itu sangat banyak dilakukan ya, khususnya kemarin Pak Presiden Jokowi ya itu kelihatan banget ya personal brandingnya ya mulai dari apa namanya dari dia masih di wali kota Solo ya itu kan kelihatan banget di blow up sama media ya karena itu bagian dari personal branding diceritakan yang baik-baik di situ ya, semoga sih memang baik ya, semoga sih memang baik diceritakan sampai akhirnya rakyat-rakyat yang di bawah atau yang kecil karena mereka targetnya adalah rakyat kecil ya, rakyat yang jelata ya, rakyat yang menengah ke bawah yang butuh orang-orang atau butuh pemimpin yang seperti merakyat ya, seperti yang lugu kayak gitu ya. Makanya dicoba branding ya, dikenalkan oleh media bahwa ini loh Pak Jokowi itu merakyat ya, memang merakyat sih insya Allah ya. Saya nggak tahu, semoga insya Allah merakyat benar ya. Maksudnya benar-benar amanah pemimpin yang baik ya karena udah terbukti sampai 2 periode kan berarti otomatis dipercaya ya berarti bagus kinerjanya ya kayak gitu ya. Nah terus selanjutnya adalah ini cause branding, maksudnya cause branding adalah uh, branding yang dilakukan atau branding yang ada karena sebab ya, misal ya kalau dulu pernah nih ada kejadian bahwa HIV/AIDS itu tahun 2000 berapaan ya, Pak? Tahun 2000-an ya. HIV/AIDS ya, AIDS itu meningkat pesat khususnya di Eropa dan Amerika. Makanya mereka para brand ya, para merek-merek di sana sepakat nih bikin sebuah tagline atau bikin sebuah branding yang dimana semua penjualannya dari merek-merek itu nanti diamalkan apa ya benar diamalkan ya, maksudnya didonasikan ya, didonasikan ke
korban AIDS atau yang terkena penyakit HIV atau AIDS ya. Jadi nanti dibikinkan simbol tanda pita nyilang ya, yang berupa logo-logo itu. Itu salah satunya. Sebenarnya banyak ya contoh-contoh cost branding ya yang bisa dilihat di situ. Yang selanjutnya adalah ini tipe branding country branding. Nah ini kalau ini jelas kita udah udah tahu banget ya bahwa branding yang dilakukan oleh suatu negara atau suatu kota atau suatu pemerintahan atau suatu desa ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenalkan daerahnya. Biar apa? Biar didatangi ya, atau biar dijadikan sebuah tempat kunjungan ya. Kenapa sih harus didatangi? Ya pasti nanti ujung-ujungnya adalah untuk memberdayakan masyarakat sekitar ya. Akhirnya ya biar ada pendapatan untuk orang-orang sekitar ya. Nah itu tujuannya country branding ya. Ya makanya negara, kota, desa pun sekarang butuh kayak gitu ya. Butuh sebuah branding ya, usaha untuk mengenalkan. Tujuannya ya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya atau warganya ya. Ya mungkin yang kalau kita lihat sekarang dalam dekade terakhir Indonesia ya gencar dengan namanya Indonesia, visit Indonesia ya, atau enggak Malaysia itu truly Asia kayak gitu ya. Visit Indonesia yang dalam jargon-jargonnya itu semua tempat wisata di Indonesia dicoba dikenalkan ya, dikenalkan sampai dibikinkan sebuah logo ya, di logo khusus untuk yang visit Indonesia kayak gitu ya. Nah ini kalau contohnya, ini salah satu contohnya adalah yang dari El Salvador ya, dia bikin logo unik ya kayak gini ya. Nah tujuannya untuk mengenalkan bahwa di Salvador itu menarik ya, ramai ya, dan ini warna-warna ini mencoba untuk menceritakan ya bahwa oh ada gunung, ada apa, maksudnya intinya ada tempat wisata yang menarik ya, terus hangat ya, terus apa namanya bersahabat kayak gitu ya, terus apa namanya asri ya, nah kayak gitu, alam kayak gitu ya. Nah, kapan sih kira-kira kalau kita akan coba melakukan sebuah branding? Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah branding ya harus pasti nantinya harus dilakukan dari seseorang yang akan melakukan atau membuat sebuah usaha ya. Nah, pertama ya proses branding dilakukan ketika sebuah perusahaan atau merek baru itu mulai dicoba dipasarkan ya. Ya, biasanya ya dalam proses branding untuk merek baru ya pertama-tama pasti yang perlu diperhatikan adalah pembuatan identitas visualnya, logo, stationery kitnya, ya, atau enggak websitenya kalau perlu ya, kemasannya ya. Ini biasanya kalau yang perusahaan baru stationery kit, maksudnya ketika kayak itu supermarket atau minimarket kan butuh seragam. Ya sebenarnya enggak itu juga ya. Tapi di perusahaan-perusahaan pasti pakai seragam. Tujuannya apa ya? Tujuannya juga biar bisa dikenali ya. Dan itu menunjukkan sebuah kekompakan ya, jadi sebuah kerjasama kayak gitu ya. Atau nggak perlu logo baru atau nama produk atau logonya baru ya. Nah, dan bisa jadi ya tujuannya pasti untuk meningkatkan pendapatan ya kayak gitu ya. Atau juga biar dikenal, karena apa? Akhirnya ketika pendapatannya masih kurang pasti dia pengennya mencari kerjasama atau pemodal ya. Jadi usahakan brand itu biar mendapat citra di masyarakat ya. Masalah apa namanya, masalah keuntungannya masih sedikit ya nggak masalah, yang penting istilahnya kita bakar-bakar uang dulu biar dikenal ya. Seperti yang kalian ketahui ya, usaha-usaha online itu kayak Bukalapak atau enggak Gojek, GoPay atau enggak apa namanya Dana, atau satunya Gojek itu Grab ya. Kita tahu ya pertama dulu ada harganya murah-murah banget, padahal kalau dihitung secara mungkin dihitung secara akuntansi ya itu jelas min banget ya, jelas min banget, gak mungkin lah ya buat
usaha awalnya bikin server, bikin aplikasinya, ya belum karyawannya untuk untuk customer service atau enggak untuk karyawan bagian IT-nya, bagian pemasarannya, bagian divisi pengenalannya, promosinya kan ya jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Belum lagi untuk pendapatannya ya paling 10 kilo hanya 3.000 dulu ya, 3.000 apa 2.000 ya. Kalau dilihat kan nggak mungkin ya, belum lagi untuk bonus si drivernya dulu ya, sangat gede-gedean ya. Kan nggak mungkin banget, makanya itu nggak mungkin untuk menutup keuntungan, malah pastinya min. Nah, tapi mereka percaya bahwa ketika ketika itu dilakukan gencar istilahnya, udah wis kita rugi dulu ya, kita rugi dulu, dijual dulu dilakukan terus biar biar masyarakat kenal, biar masa penggunanya mulai banyak ya, traffic traffic websitenya atau aplikasinya banyak ya. Nah, nanti baru cari pemodal yang mau beli itu atau enggak kerjasamanya ya. Jadi kan dia dapat uang di situ yang nantinya ketika semua bisa berjalan, terus penggunanya juga mulai sadar. Nah, kita bisa menaikkan harganya tuh ya. Bisa kita lihat sekarang Grab sekarang harganya udah mulai harga-harga kayak angkot ya. Makanya saya juga kalau mau pakai Grab pakai itu jelas harus ketika memang nggak ada angkot ya mending baru pakai Grab. Tapi ketika masih ada angkot, mending saya pakai angkot karena kan masih satu jarak. Harganya malah menurut saya mending murah angkot ya. Cuman bedanya Grab Gojek kan kita lihat jaraknya bisa dimanapun nggak ya istilahnya nggak ada trayeknya bebas ya, makanya mereka punya keunggulan di situ ya. Selanjutnya adalah, kapan proses branding dilakukan? Pertama adalah bisa karena merubah nama usaha, ya. Branding dengan cara mengubah nama usaha. Kenapa sih nama usaha harus diganti? Ya, ya ini kalau salah satunya adalah ini, ya. Kalau dilihat di gambar, namanya aneh ketika dimasukkan ke sebuah daerah, ya. Kalian lihat itu kontul ya. Sebenarnya bacanya kontul ya, jangan sampai baca kontit kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Itu perusahaan Jerman ya. Nah, ini sempat viral ya karena apa? Karena netizen 62 menganggap ini bahasa yang aneh ya. Karena kalau di Indonesia khususnya di Jawa itu kan bahasa bahasa itu ya, intinya kayak gitulah ya, kelamin ya. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa ketika merubah nama ya itu ya, mungkin bisa jadi nama usahanya tidak sesuai dengan bidang usaha. Misal namanya PT Usaha Ibu, tapi ternyata apa? Ternyata dia bergerak atau berusaha di jasa pengecoran logam. Ya kan aneh ya. Jadi orang tidak mengenali. Ketika orang search di Google PT Usaha Ibu, kiranya ya pasti misal PT Kasih Ibu kayak gitu ya, pasti kan dipikirnya mungkin untuk anak-anak atau ibu-ibu menyusui kayak gitu ya, karena kan kasih ibu pasti terkait dengan anak atau enggak ibu ya. Nah, makanya nggak mungkin ternyata dia jualannya logam berat atau enggak apa, kan aneh ya. Makanya itu harus dipertimbangkan ya, nama-nama yang tidak sesuai ya. Atau enggak bisa jadi karena nama atau merek usaha itu dianggap plagiasi ya, kayak kemarin yang saya ceritakan salah satunya adalah geprek bensu ya. Itu kalau sampai bermasalah benar di dipermasalahkan dan salah satunya ya pasti harus ganti entah itu logonya ataupun namanya ya, atau enggak nama usaha memiliki persepsi negatif kayak tadi ya, atau bisa jadi karena merger atau penggabungan dua usaha jadi satu ya. Ya kayak contohnya mungkin bank ya, bank kalau di Indonesia bank yang pernah merger itu banyak ya, yang terkenal ya itu sekarang CIMB Niaga ya, itu dulu dari Bank Niaga sama kalau nggak salah Bank Lipo ya, jadi itu gabung akhirnya jadi nama CIMB Niaga. Sebenarnya banyak banget ya.
Banyak banget usaha-usaha yang merger ya. Contohnya juga Toyota ya. Toyota dulu sebenarnya itu penggabungan dari Astra Indonesia dengan Toyota Mobilindo kalau nggak salah ya, bahwa di situ dulu kenapa merger karena Astra itu kan dulu terkenalnya mobil-mobil yang menengah ke atas ya, mobil-mobil yang istilahnya premium ya. Sedangkan kalau Toyota itu mereka punya visi membuat mobil-mobil murah ya, mobil-mobil yang bisa dijangkau rakyat bawah atau menengah ke bawah ya. Cuman sayangnya mereka tidak punya sumber daya untuk perakitan termasuk bahan baku ya. Makanya mereka akhirnya bekerja sama dengan Astra yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia-dunia otomotif yang lebih premium kayak gitu ya. Makanya mereka bekerja sama tujuannya agar mengeluarkan kendaraan-kendaraan yang ramah secara harga ya, ataupun kualitas juga tetap diperhatikan, karena kan kalau Astra jelas mereka mobil-mobil yang premium dengan kualitas yang sudah bagus ya, dan Toyota pengennya kayak gitu ya, dengan bahan yang murah tapi tetap berkualitas. Akhirnya mereka sepakat merger jadi Toyota kayak gitu ya. Terus selanjutnya adalah ini rebranding ya, rebranding merek jasa. Ya sebenarnya ini kalau tadi kan mengubah nama ya, kalau ini nge-rebranding maksudnya merubah usahanya ya, merubah usahanya, bukan merubah namanya, tapi usahanya diganti semuanya ya, karena melihat eh, apa namanya, melihat usahanya sekarang ternyata sangat tidak apa namanya, tidak 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 sesuai ya, tidak kompatibel ya. Mungkin kalau kita lihat contohnya adalah kita tahu dulu McD ya, kamu tahu McD ya. McD kan pertama ada menunya hanya apa ya, menunya cuman apa namanya, burger ya, burger, kentang, terus minuman-minuman bersoda ya, intinya makanan-makanan yang sebenarnya kalau orang-orang kesehatan itu bilang junk food ya, ya, dimana akhirnya ya McD dikenal dengan istilahnya makanan junk food ya. Nah, berdasarkan itu mereka dalam beberapa tahun ke belakang itu mereka mencoba apa, merubah image ya, merubah image ke masyarakat bahwa McD itu bukan restoran junk food. Dengan apa? Dengan apa? Bagaimana? Dengan caranya adalah sekarang kamu lihat ketika kamu masuk McD ya, syukur-syukur kalau kalian sudah pernah masuk McD ya, alhamdulillah. Jadi tahu bahwa di McD sekarang ya itu menunya agak variatif ya. Jadi tidak hanya apa namanya, tidak hanya burger ya, tapi ada mie goreng, nasi goreng, atau makanan-makanan lain ya. Bisa kamu coba lihat ya, atau enggak roti-roti lain ya. Intinya mereka sedang membuat image bahwa restoran McD itu bukan restoran junk food, tapi ada makanan-makanan sehat ya. Maksudnya makanan sehat, maksudnya bukan makanan sehat itu ya, tapi makanan yang benar-benar diolah dan ada sayuran yang enggak apa namanya, enggak instan ya. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, itu salah satunya, sebenarnya banyak sih. Oke. Dan bisa jadi biar dikenali lagi kayak gitu ya. Oke ya. Selanjutnya tadi adalah ini. Kapan sih proses branding dilakukan? Ya, pertama selanjutnya adalah rebranding identitas ya. Nah, ini biasanya kalau rebranding identitas terkait dengan logo atau kemasan. Jadi ini lebih ke visualnya ya. Jadi kenapa sih bisa harus diganti? Bisa jadi kenapa logo dirubah itu karena dengan kesesuaian atau tren yang ada saat ini ya. Bisa kalian lihat Google udah berganti-ganti logo banyak ya, atau enggak ini Starbucks ya dulunya ya, ini karena mereka coba menyesuaikan dengan keadaan saat ini, atau enggak bisa jadi logo itu kurang dibaca, makanya akhirnya itu dicoba untuk diganti ya, makanya, atau bisa jadi logo itu aneh ya, aneh untuk di beberapa
daerah dilihatnya aneh ya, seperti ini contohnya ya, Udawara itu kalau kalian lihat posisinya kan aneh ya, bisa dilihat ya, ini aneh banget. Makanya ini bisa jadi untuk proses rebranding identitas. Jadi identitasnya diganti, jangan sampai image-nya image negatif ya, image-nya image yang kurang baik ya, kurang etis kayak gitu ya. Makanya bisa jadi itu. Nah, terus selanjutnya adalah kenapa atau kapan proses branding dilakukan ya. Ini adalah bagaimana membuat sistem yang terhubung ya. Biasanya ini lebih ke pemasaran ya, branding ke proses pemasarannya ya. Biasanya nanti tim branding pasti akan berkomunikasi ke sistem pemasarannya, ke bagian pemasarannya. Ini gimana caranya biar brandnya bisa cepat terhubung ke masyarakat ya, atau enggak bisa jadi ya, bagaimana biar brand itu cepat laku di masyarakat ya. Nah, dari situ kita lihat bahwa ya ketika dulu proses jualannya hanya door to door ya. Ternyata ya karena karena SDM-nya juga kurang, terus sekarang masyarakat beralih ke teknologi kan, itu bisa jadi makanya butuh ya sistem yang lebih baik ya, atau enggak ini yang ditawarkan ke pelanggan kurang konsisten, bisa jadi mungkin dari promosinya lah, atau enggak harganya kok berubah-ubah setiap saat. Misal beli bulan ini harganya 800, sekarang beli bulan depan ternyata jadi 1.200, beli bulan depannya lagi mungkin jadi 1.700. Itu kan aneh ya. Makanya itu harus coba diamati ya, bahwa perubahan harga atau perubahan sistem penjualan itu harus bisa diamati dan harus bisa coba diganti kalau ketika brand itu akhirnya menurun ya penjualannya ya. Makanya ini sistem yang terhubung bisa dilihat dari antar divisi pemasarannya, bisa jadi ya kurang terkoordinasi ya, termasuk sistem pemasarannya ya, termasuk mungkin efek karena kemasannya kurang ya akhirnya tidak dikenali ya, kan berarti sistemnya nggak baik ya. Makanya dicoba diganti ya. Dan selanjutnya terakhir adalah ini terkait dengan merger ya, merger. Nah, bagaimana merger dilakukan ya? Ya singkatnya seperti yang kemarin tadi ya, bukan kemarin sih, tadi yang tadi saya ceritakan bahwa merger dilakukan ya karena ada usaha-usaha untuk meningkatkan sebuah brand ya, atau meningkatkan usaha ya. Ini sebenarnya ini lebih ke bagaimana antar pengusaha itu bisa menghasilkan produk yang lebih baik ya. Ya kayak contohnya bank kenapa di merger ya, karena mereka berusaha untuk meningkatkan modal. Jadi ketika modal banyak, nasabah dapat dilayani dengan baik. Misal ada nasabah yang pengen kredit ya, dia bisa dilayani dengan baik, mau kredit berapapun siap ya, kayak gitu ya. Jangan sampai ada nasabah pengen utang 1 miliar, ternyata dia hanya bisa minjem 500, kan bisa jadi akhirnya berubah pikiran, mending cari bank yang lain kayak gitu ya. Makanya itu yang bisa dijadikan alasan kenapa harus merger ya. Yang jelas pertama untuk menghasilkan keuntungan yang lebih ya. Atau bisa jadi dalam merger itu menggunakan nama baru ya, itu pasti kebanyakan seperti itu. Ketika merger pasti namanya baru, entah itu penggabungan dari dua nama atau enggak nama benar-benar baru ya. Dan itu pasti nanti akhirnya bisa merubah semua identitas visualnya ya, atau brand identity-nya ya. Makanya di situ eh, kita juga harus memperhatikan dari tahapan-tahapan brandingnya ya. Perlukah branding itu di merger dengan brand lain kayak gitu ya. Nah, itu yang kita harus perhatikan sebagai tim-tim branding ya, atau tim-tim kreatif dalam sebuah perusahaan ya. Mungkin cukup untuk saat ini dulu ya. Nah, untuk
tanya-tanyanya atau apabila kalian mau bertanya atau enggak, ini untuk file bisa saya share nanti di Komting ya. Kalau ada yang minta nanti bisa bilang ke Komting. Nanti filenya saya kirim. Nanti ada tugas yang saya kirim ke Komting juga, dan kalian apabila ada yang mau ditanyakan, silakan Komting untuk mengkoordinir pertanyaan. Jadi nanti semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan ke saya, kalian WA ke Komting, nanti Komting yang merekap, baru Komting yang ngirim ke saya. Jadi nanti saya balasnya semua itu lewat Komting. Ya, paham ya? Jadi nanti Komting coba koordinasikan siapa yang mau tanya-tanya ya. Terus direkap, kirim ke saya, dan nanti akan ada tugas saya kirim ke Komting, videonya juga nanti saya akan kasih link kirim ke Komting ya. Kurang lebihnya sekian, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.